Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dibuka data yang ini, klien 0506 data dan hasil Smart PLS. Nanti dibuka. Nah, data yang digunakan untuk pengujian kali ini adalah tabulasi yang ini, yang edit ini. Jadi setelah seperti ini, lalu kita buat dulu file dengan format CSV, karena nanti file itu yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Caranya kita copy dulu data ini. Jadi yang di copy itu ini, jadi tanpa nama dari variabelnya, jadi nama dari kuesionernya saja. Jadi x1.1 sampai dengan x1.8. Nah, ini kita copy semua sekaligus dengan datanya seperti ini. Kita copy, kemudian kita buat file baru. Nah, kita paste di sini. Nah, setelah seperti ini, lalu klik file, save as. Ya, seperti ini. Lalu kita bisa beri nama. Nah, ini contoh. Jadi nanti bisa diberi nama bebas. Kemudian save as tab-nya yang ini kita rubah dari XLSX, kita rubah ke CSV. Nah, ini kita rubah ke CSV, lalu kita klik save. Nah, karena ini saya sudah buat, nanti yang digunakan adalah data yang ini saja. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti ingin mempercepat prosesnya, nanti juga bisa dibuka save filenya di bagian ini, export project. Nanti bagaimana cara memasukkan save file ini ke dalam aplikasi Smart PLS, nanti bisa dibuka yang ini, tinggal diikuti saja caranya. Oke, setelah file CSV nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS nya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita klik new project, kita beri nama, ini bebas, kita tulis saja contoh. Oke, kemudian kita masukkan data CSV yang tadi dengan cara double klik to import data. Ini kita double klik, kita masuk ke data CSV yang tadi kita buat. Nah, ini kemudian open, lalu oke. Nah, ini tandanya data sudah termuat di dalam aplikasi Smart PLS. Kita close saja. Kemudian kita buat model analisis jalurnya. Tinggal klik saja yang ini. Contoh ini kita double klik. Nah, kemudian kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja. Jadi indikator ini dimasukkan sesuai dengan kelompok variabelnya. Jadi x1 dengan x1, x2 dengan x2, dan seterusnya. Caranya, kita masukkan dulu variabel x1. Kita klik yang x1 ini, kemudian tekan shift, klik X4. Nah, kita blok seperti ini, lalu kita tarik. Nah, seperti itu. Seperti ini. Nah, kemudian kita rapikan. Kita rapikan posisinya. Nah, kalau untuk merubah arah dari variabel konstruknya ini, nanti bisa menggunakan menu ini, Legend ini. Jadi kita klik dulu variabelnya ini, kemudian kita pilih menu yang ini, kita rapikan. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan dengan menu connect. Ini kita klik saja, kita hubungkan seperti ini, kita hubungkan semua. Nah, setelah seperti ini, lalu kita beri nama. Kita kembali ke menu select, kita beri nama, ini diklik saja, klik kanan, rename. Oke, X2. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita buat variabel moderasinya. Caranya kita klik kanan di variabel Y1, ini klik kanan,
kemudian kita add moderating effect. Nah, kita pilih di kolom moderator ini, kita pilih Z, kemudian independent variabelnya ini kita pilih X1. Nah, ini adalah untuk moderasi ke 1. Nah, seperti ini kita beri nama X1 bintang Z. Oke, kemudian untuk yang kedua seperti ini. X2 bintang Z, kemudian oke. Nah, setelah seperti ini lalu kita lakukan analisis. Nah, yang pertama kita lakukan analisis itu kita lakukan untuk analisis outer dan inner modelnya terlebih dahulu. Caranya, klik calculate PLS algorithm. Ini biarkan saja, tidak usah dirubah. Start calculation. Lalu kita setelah seperti ini kita ke menu outer loading. Nah, di outer loading ini akan kita lihat nilai dari loading faktornya. Nah, ini harus di atas 0,7. Nah, jika nilainya itu di atas 0,7 maka akan berwarna hijau, namun jika di bawahnya akan berwarna merah. Nah, nilai hijau ini menunjukkan bahwa seluruh variabel konstruk penelitian ini sudah valid. Oke, untuk lengkapnya interpretasinya nanti bisa dilihat di file Word yang sudah saya buat. Kemudian kita lihat juga untuk reliabilitasnya. Jadi kita klik menu ini, Construct Reliability and Validity. Nah, seperti ini. Nah, ini yang pertama kita lihat adalah nilai dari AVE-nya. Nilai AVE ini harus di atas 0,5. Nah, ini sudah di atas 0,5 secara keseluruhan. Kemudian nilai composite reliability juga harus di atas 0,7. Nah, ini sudah di atas 0,7. Kemudian nilai Crobak alpha harus di atas 0,7. Nah, ini kalau misalkan di bawah standar itu nilainya merah. Nah, ini sudah hijau semua, artinya seluruh variabel laten ini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Kemudian kita lihat untuk discriminant validity. Nah, ini nanti bisa dilihat saja di sini untuk interpretasinya seperti apa. Nah, pada pengujian untuk discriminant validity ini kita menggunakan 3 metode, yaitu nanti ada cross loading, kemudian Forner-Lecker, dan HTMT. Oke, kita bahas dulu yang cross loading. Nah, kita kembali ke Smart PLS-nya. Oke, kita pilih menu discriminant validity, kemudian kita klik cross loading. Nah, ini agak sulit kalau untuk membacanya di sini, jadi nanti bisa di copy saja hasil ini. Oh ya, untuk cara mengcopy hasil ini ke dalam Excel itu tinggal mencet menu ini saja. Excel format, diklik, kemudian kita masuk ke Excel. Nah, seperti ini contohnya, kemudian kita paste saja seperti ini. Nah, setelah dipaste seperti ini lalu dilakukan interpretasi. Nah, itu seperti itu berlaku untuk seluruh hasil yang ada di Smart PLS ini. Nah, kemudian untuk menge-save output filenya, jadi output file itu ya output yang belum diinterpretasi, caranya tinggal klik ini, export to Excel, restart export. Nah, ini kita langsung save saja. Nah, ini sudah saya buat, ini sesuai dengan proses tentapannya. Jadi nanti bisa dibuat seperti ini saja, supaya nanti tidak bingung ini file ini sebenarnya masuk ke proses yang mana. Oke, begitu cara meng-save-nya. Kita kembali lagi ke cross loading. Nah, untuk cross loading ini kita bisa lihat di sini ke bagian PLS algorithm, tabel cross loading. Ini saya jelaskan sebentar. Jadi cross loading ini kita melihat apakah terjadi gejala multikoliniaritas. Jadi multikoliniaritas itu adalah gejala ketika variabel konstruk ini tidak bisa membentuk variabel latennya, atau variabel konstruk itu memiliki keterikatan yang lebih besar ke variabel selain dari variabelnya dia sendiri. Nah, contohnya
Kita contohkan variabel yang ini, x2.1. Nah, x2.1 ini harus lebih besar nilainya ke variabel x2 dibandingkan dengan ke variabel lainnya. Nah, contoh ini, x2.1 ke x2 nilainya adalah 0,859 yang saya bold ini. Nah, jika dibandingkan dengan variabel lainnya secara horizontal, maka dia lebih besar ke variabelnya sendiri. Nah, itu tidak jadi gejala multikolonialitas. Kemudian x2 juga sama, dia lebih besar ke variabelnya sendiri. x23 juga lebih besar ke variabelnya dia sendiri. Jadi seperti itu untuk cross loading. Kemudian kita ke HTMT. Nah, HTMT ini kita melihat nilai dari matriksnya ini. Jadi nilainya itu harus di bawah 0,9. Nah, ini sudah di bawah 0,9 secara keseluruhan, artinya tidak terjadi gejala multikolonialitas. Nah, kemudian yang terakhir untuk discrete validity adalah nilai dari Forner-Laker criterion. Nah, ini nanti dilihat di sini saja supaya lebih mudah. Nah, ini. Jadi untuk Forner-Laker ini cara membacanya sama seperti tadi, seperti di bagian cross loading ini. Jadi kita membandingkan variabel ini ke variabelnya dia sendiri. Jadi ini untuk variabel laten, yang tadi itu kan untuk variabel konstruk kepada laten, ini laten ke laten. Nah, contohnya ini untuk x2 ini ke x2 nilainya adalah 0,844. Secara horizontal dia lebih besar ke variabelnya dia sendiri, maka variabel ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. Multikolonialitas. Jadi seperti itu, nanti bisa dilihat di sini. Nah, untuk HTMT. Kemudian kita masuk ke pengujian inner model. Nah, untuk inner model ini sama, juga menguji multikolonialitas. Nah, untuk inner model, yang pertama kita lihat nilai VIF-nya terlebih dahulu. Untuk VIF, nanti tinggal klik ini saja, coloniality statistic. Klik ke inner VIF value. Nah, ini. VIF ini harus di bawah 5. Nah, ini sudah di bawah 5 semua, jadi tidak terjadi gejala multikolonialitas. Kemudian kita lihat nilai R-square. Nah, untuk R-square ini berarti seberapa besar pengaruh dari variabel X1, X2, dan Z terhadap variabel Y. Nah, pada penelitian ini nilainya adalah 0,341 atau 34,1%. Jadi X1, X2, dan Z mempengaruhi Y sebesar 0,341%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian. Selain nilai R, juga ada nilai F-square. Jadi F-square ini untuk melihat besar pengaruhnya secara parsial atau secara individu, secara sendiri-sendiri. Ya, untuk bagaimana interpretasinya nanti bisa dilihat di sini untuk F-square. Nah, ini untuk F-square. Nah, kemudian untuk Q-square, caranya kita kembali ke model yang tadi, kita klik saja, kita klik calculate, kemudian blindfolding, start calculation. Nah, ini untuk pengujian Q kuadrat, yang dilihat ada nilai yang ini, jadi nilainya adalah 0,227. Nah, bagaimana untuk interpretasinya untuk Q-square nanti bisa dilihat di sini. Jadi seperti ini. Nah, setelah melakukan uji inner dan outer model, kemudian kita lakukan pengujian hipotesis. Kita kembali ke model, gambar modelnya. Kita klik calculate, kemudian bootstrapping, start calculation. Ya, ini adalah nilai hasil dari pengujian hipotesisnya. Jadi, untuk pengujian hipotesis ini, karena menggunakan metode bootstrapping, jadi setiap kali pengujian, maka nilai p-value-nya ini akan berubah-ubah. Jadi, tidak hanya p-value, jadi original sampel dan seluruhnya ini juga akan berubah. Jadi, tidak ada nilai yang konsisten. Nah, ini adalah untuk uji hipotesis. Jadi, hipotesis diterima itu jika nilainya di bawah 0,05. Nah, contohnya ini, jadi X1 ke Y1 nilai p-value-nya adalah 0,12, artinya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 1 diterima. Seperti itu. Namun,
pada X1 yang dimoderasi oleh Z terhadap Y, nilainya adalah 0,898. Ini di atas 0,05 dan nilainya ini berwarna merah, maka dinyatakan Z1 tidak memoderasi hubungan X1 terhadap Y. Oke, seperti itu untuk pengujiannya. Nanti bisa di save, caranya sama, export to Excel seperti itu. Dan kalau untuk gambar-gambar ini nanti bisa di snipping tools atau di screenshot. Oke, sekian untuk pengujian menggunakan Smart PLS. Terima kasih.